Jadi di rumah akan menyangkut mujmali Quran itu disebutkan kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika apa harajun. Di Quran Muhammad niki Makkiyah artinya masih periode Mekah. Jadi sampean bayangno era-era ketemu Abu Jahal Abu Lahab. Kitab iki Muhammad tak turono ning kowe. Sebab iku kowe ora usah kuwatir nyampekno fala yakun fi sadrika harajun apa minhu. Terus hitung zikrobi wa zikro lil mu'minin. Kalau cerita narah ya sekedap. Kalau intinya cerita ini ketika Nabi pertama angsal wahyu, niku masih tablet terbatas. Ya, ketika Nabi pertama angsal wahyu ini tabletnya masih nopo terbatas. Ini ku sing disebut wa angzir ashirotakal akrobin. Jadi yang harus didakwa itu keluarga. Sehingga hampir semua tarikh berpendapat bahwa pertama Nabi angsal wahyu niku terus munggah gunung, beliau ngendikan ya Bani Abbas, ya Bani yang Bani itu masih pakai asyirah, pakai nama keluarga, warna klan. La ubni angkum minawai se'an, bahwa saya sendiri tidak bisa menyelamatkan kalian dari Allah, dari siksa Allah. Setelah Abu Jahal, Abu Lahab kumpul danten termasuk Fatimah, Nabi ngendikan Aro'aitum, bagaimana pendapat kamu andikan saya cerita bahwa akan ada kuda atau unta yang keluar dari gunung ini. Jadi ini keluarga-keluarganya majarobna alikan apa? Galiba. Muhammad kue cerita apa wae aku percaya. Mergo selama ini aku ora tau roh kue goro. Majarobna alikan apa? Galiba. Saya tidak pernah nyaksakno kue goro. Kita-kita ini tidak pernah. Terus Nabi ngendikan fa inni nazirul lakum baina yati azabin syadid. Saiki he keluargaku kowe tak kandhani saiki atiku dadi rasul sing meringatno kowe baina yati azabin syadid. Sing meringatno kowe tentang sok ben anane siksa sing banget. Terus Abu Lahab muni tabban lakaya Muhammad ali hadza jamatana. Oh Muhammad biasa sial, wong tuwa-tuwa dikumpulno perkara di kandang. Tabban kaya Muhammad ali hada napa? Jamak. Muhammad iku sial tenan. Masa ku ono apa? Jebule perkara ngono ae. Terus wonten turun ayat tabbat yada abi lahadu wa tab niku asal usule niku. Artinya secara teori sejarah, pertama agama, pertama dakwah niku tetap dia pandang sesuatu yang irasional, yang enggak rasional, yang perlu didustakan. Mergo logikane wong ora diundang ya acara mangan, untuk duwe. Ono undangan kok perkara dielingno pangeran akhirat. Jajal sampean saiki bae kiai lah santrilah. Undangan hari Senin ingat akhirat. Kira-kira sing teko ana. Laris di misalnya undangan nyambut bupati atau nyambut pangdam. Ambek undangan apa eling pengiran, eling akhirat. Ya kita sendiri dia kayak Abu Jahal diam-diam. Jadi janggal lono. Ono undangan kok faktore tidak eling napa? Pengiran. Sebab itu Nabi terus ngendikan piye wae aku kudu ngeling. Ya, ngelingno bahwa nanti itu ada akhirat, ono siksa, ono swarga dan sebagainya dan sebagainya. Yufa inni nadhirul lakum baina yaday azabin syadid. Bon ngoten terus. Ketika itu Nabi masih sebatas keluarga wa amtir asyiratakal aqrabin. Terus ada satu periode di mana Nabi itu wajib israr bidakwah. Ya, wajib nyembunyikan dakwah. Ini sing dikenal ad-da'watu sirron. Nah, tengene tareh-tareh disebut apa? Ad-da'watu sirron. Dakwah secara sirri. Ini ku sebatas ning keluarga. Lah sing iman dek Rasulullah adalah du'afaul muslimin, orang-orang sing lemah, sing tertindas. Termasuk adik Sayyidina Umar. Ya, termasuk adik Sayyidina Umar, termasuk menaik susul Bilal. Ini bersama asal usulin nuzulul Quran. Lah ketika Quran, nah ini anti ke Quran. Ketika Quran menamakan dirinya litung dirobi, bahwa Quran itu mesti difungsi enggar, dadekno wong ndredeg kuwatir, punya hebat, punya satu wibawa.
niku apa krana maknane, apa krana sajae, apa krana susunan kalimat sing indah. Mulai riyen zaman Nabi ngantos sakmene mung dadi misteri. Wong ora paham ndredeg maca Quran pirang-pirang. Artine ra ngono dadi jimat ya apa? Pirang-pirang. Sing artine malah dadi sekuler nggih napa? Pirang-pirang termasuk pacaran itu dalil ta'arufu. Ya orang diciptakan dengan saling kenal. Ya pacaran bagian bentuk dari saling apa? Kenal. Untuk dalil pacaran itu orang mahasiswa inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Jadi tidak ada Islam menyarankan perempuan saling menghindar karena di Quran lita'an apa? Di Quran itu mulai dipelesetno sing dadekno aliran macam-macam yo mergo salah paham Quran. Sing dadekno mlebu swarga ya napa? Lah kok sing dadekno mlebu neraka ya napa? Quran. Nanti dadi pepatah rubah qori'in wal Quran napa? Ya. Maca Quran tapi malah Quran napa? Nah. Lah secara terbukti saat Sayyidina Umar sing preman di pasar Ukat, jadi Sayyidina Umar wong buagah uripe kok pemereman. Idene ora iso mangan, ora iso marung, ngajak perang tanding ditonton wong akeh. Wong adekne menang tok opah lagi kelar marung. Idene senengane perang tanding kok nak tok opah kan lebih di dhuwit. Lah Rasulullah donga nak preman koyo Umar masuk Islam manfaat banget. Mergo wong do wedi. Akhire donga Allahumma aizzal Islam lho. Umar ya Allah muga-muga Islam ku jaya lewat masuke Sayyidina Umar. Zaman itu cek preman, cek gendong. Suatu saat Sayyidina Umar, ini yang cerita Quran, dia pulang dengar adiknya baca Quran. Jadi itu yang terkenal dengan riwayat maca Toha ma anzalna alaikal Quran apa litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati wal ardh. Itu Sayyidina Umar langsung iman. Padahal dia tidak tahu maknanya. Iksa'ar rojil itu. Dia tergetar oleh sajak-sajak itu. Adik itu yang kamu baca itu apa? Apa itu yang diturunkan kepada Muhammad? Akhirnya Sayyidina Umar iman. Padahal dia tanpa paham persis artinya apa. Sebab itu ciri utama mukmin ini wow, idza dzikra wa wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum napa. Makanya kita ini kalau bolak-balik matur, kita sebagai hafid, sebagai khubat tetap punya tradisi semaan. Tapi jangan sampai tradisi semaan itu kemudian benar-benar serana suasana wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum napa. Piye wae Quran sing diturunno Allah itu Quran sing disebut Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan mata niyatak sa'irru min hujuludul ladina yakhshawna Allah. Quran sing diturunno Allah itu satu Quran sing nak diwaca iku tak sairu iso dadi dredeg dadi gemeter apa qulubul ladina yakhshawna Allah. Atine wong-wong sing duwe iman duwe khusyuk. Nah iki Quran diwaca ora ono khusyuk. Ana acara pengajian itu dinteni semua itu khasanah ora pembacaan ayat suci nopo Al-Qur'an. Iku seremonial nek ditinggal awantes ngono ae dadi sono terus tadi. Tapi nasibe ke mun seremonial murni. Ora ana getarane blas. Misale wong ngelem suarane apik ngono ora ana kaitane Qur'ane. Cocok aku berkori lagi suarane apik. Itu peristiwa Sayyidina Umar yang jadi iman. Kemudian wonten peristiwa Walid bin Mughirah bersama Walid bin Mughirah itu pakar saja, dia ahli merangkai kata-kata. Panjang riyen teng Arab itu kompetisi orang itu kalau balaghahnya bagus, sastranya bagus, niku dia bu. Walid dikandani Abu Jahal, Walid jae cek nang Muhammad. Ndekne kok iso ngarang untian kata sing apik iku ndekne mergo belajar sihir. Apa belajar klenik? Apa nyanyian-nyanyian sing setengah mantra nganti dadekno wong lali. Aku gedhe Muhammad, tapi nak ngrungokno karangane dhekne iku tertarik. Lha iku krana apa? Lah kan pakar pikir, cek. Won. Walid teko ning Kanjeng Nabi ken macano Quran. Sebagian riwayat diwaca surat Yasin, sebagian surat Tur.
Intinya Walid itu terus komentar cerita tentang Abu Jahal, Abu Lahab, sak kelompok ning dari Najwa. Jadi dulu Arab itu orang-orang terhormat modern, gadah perkantoran. Jalan tani balik desa disebut tentang tarik-tarik dari Najwa, tempat perkumpulan. Komentar Walid malah belo Nabi. Fawwah ma huwa kalamun bisirin wala kahanatin wa inna alaihi la halawatan wa inna ala lamudungu. Intinya ngelem. Itu satu untian kata yang tidak mungkin dikarang oleh seorang manusia. Itu juga tidak sihir, juga tidak klenik, tidak mantra. Itu saat kata-kata yang indah, tidak mungkin dikarang seorang manusia. Akhirnya Abu Jahal komentar, lah, gue malah katut ke sihir bisa. Gue malah katut kena jumpa jambine Muhammad, malah kena bisa. Wah, akhirnya Walid mikir, lah terus aku kan komentari dia. Quran itu kemungkinannya terlalu dari Walid. Aku terus bukan komentari dia, itu yang disebut Kalla innahu kana li ayatina anida sa'ruhikuhu nabo sa'uda innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar summa kutila kaifa nabo qaddar summa nazar summa abada wa basar summa adbara wa stakbar faqala in hadha illa sikrun yusar in hadha illa qaulul bin sampean roh asal usule Walid bin Mughirah akhirnya innahu fakkara wa qaddar. Ya, ben sampean sebagai kaum santri merasa dosa. Kelebihannya musuh Islam semenjak dulu itu ahli mikir, pemikir. Mulai zaman Walid, padahal periode Makkiyah, mulai Walid bin Mughirah. Jadi musuh besar yang Nabi zaman teman tahu yang tipikal pakar Walid bin Mughirah, Abu Jahal. Abu Jahal itu jeneng aslinya itu Abdul Hakam, bapaknya Hikmah. Orang Islam gedeng gitu loh, napa? Abu Jahal. Jadi orang wong jeneng Abu Jahal itu musuh. Wong kok jeneng itu Abu Jahal, bapak kebodohan, tidak mungkin gua izin anak apa? Abu Jahal, gua jenengnya nyanyi. Innahu fakkara wa qaddar, fakutila kaifa napa? Qaddar, summa kutila kaifa qaddar, summa nazar. Orang-orang yang melawan ayatina, iku ahli pemikir. Innahu tak temne Walid itu fakkara wa qaddar, dia mikir. Wa qaddar lan berasumsi apa? Serangan apa yang bisa menyudutkan Muhammad? Innahu fakkar wa qaddar. Fakutila kaifa qaddar. Dia terlaknati dengan segala pemikirannya. Walhasil terus Quran cerita summa nazar, terus dia berpikir lagi. Summa abada wa basar. Dia yang penting anti Muhammad, cemberut. Terus faqala in hadza illa sikrun. Paling Muhammad itu mau nglakoni sihir. In hadza illa qaulul basar. Paling Kak Muhammad itu pengarang qaulul. Wah ini jadi pelajaran kan ini ngapal-apal Quran. Quran cerita bahwa kelebihan musuh Islam, musuh Muhammad atau musuh Quran itu pinter molak-malik ilah, pinter menciptakan kondisi yang krono diolak-wali ilah. Lalu mulai ini pun pinter ini disebut innahu fakkara napa wa qaddar. Sing beberapa kali diulang Quran yuriduna ayutfi'u nurallahi napa biabahi. Mereka musuh-musuh Islam ingin membunuh Islam biabahi lewat mulut-mulut mereka. Cara saiki memutar balikan apa? Mbon. Akhirnya dirunut ambek Walid. Yo ngene wae nek ngono komentari Muhammad iku edan. Lah kok edan piye mulai dhisik ketok wae. Jadi mulane ning gone Quran wong kafir nak komentari Nabi iku kadang muni majnun, kadang muni sihir, kadang muni dukun. Lah carane piye niku? Walid bin Mughirah cerita Muhammad itu rak cilik iku rak dadi bapak. Dadi bapak terus dene dipek anak pungut jenenge Ibnu Abi Kamsah. Nah ngono mulai saiki aja ana istilah Muhammad bin Abdillah, tapi istilahno Ibnu Abi Kamsah, anake tukang angon wedhus. Ya kan citranya kan konotasinya kan orang terbelakang. Jadi akhirnya Muhammad itu anaknya Ibnu Abi Kamsah. Nak ngono wong terbelakang ya idiot itu majnun. Mun istilah ngoten. Lah saiki kok pinter. Lah iki dadi perkara. Saiki kok pinter uji-uji iso ngarang. Ngene, Muhammad dadi bapak ya ora di omah. Lah cilik iku amen dolanan ning Qayyinun Nasraniyun. Jadi kaji Nabi secara geografis itu duwe tangga pandai besi. Tepaan wong enak. Lah Nabi ku akrab macam tanggane.
Mulane innama yu'allimuhu basar lisanul ladzi yuhiduna ilaihi a'jamiyyu wa hadza lisanul arabiyyun mubin. Muhammad itu iso ngene iku mergo julang pandhe besi sing Nasrani. Jadi saiki dhek iso ngaran Quran. Iki jenenge innahu fakkar wa qaddar fakutila napa. Jadi mau kafir mulai riyen musuh Islam itu selalu berpikir bagaimana mencitrakan Muhammad atau Quran di sudut yang paling mudah dibohongkan. Itu mulai kasus cerita ini karena Muhammad tidak turunan Yahudi Nasrani sampai cerita saniki karena Muhammad mau terima Ibnu Abi Kabsah. Muhammad diulang Qayyinun Nasraniyun dan sebagainya. Akhirnya Walid bin Mughirah itu menjadi pakar pertama yang anti Nabi lewat adu kata, adu argumen di ahwalihi. Sehingga saat Nabi ngalami wahyu, niku ya diputar balik terus ngambil periode Madinah oleh tokoh-tokoh yang anti Islam. Ini rumah tenan mikir berat. Misalnya Nasa Mansur dikomentari bukti pelin-pelan. Padahal Nasa Mansur kan perubahan hukum yang karena maslahatnya umat. Cara bahasa tadi kondisional. Ambek wong-wong Yahudi Nasrani delok le Nabi kok ora konsisten. Saiki muni A, besok muni dan muni B, muni C. Jika Nasa Mansur juga menjadi awal Nabi diguncang. Lah ketika Nabi tetap diwajibno litung dirobi wa zikrolil mukminin, itu kemudian Nabi dikei wahyu anyar wis sahabat in alaika illal bala. Kowe iku ora wajib mengimankan mereka. Kewajiban mau menyampaikan. Sampai kiamat nak wong sing ora iman tetep ora. Paham ya? Jadi sampean sak niku ben paham bahwa polemik pertama Quran diturunno. Niku pun diamati secara intelektual sing sepihak. Yen niku Nabi dikaitno masa lalu pendidikan. Jadi Nabi mulai alit itu diasuh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu tiang kampung, tiang dalam. Jadi teng Mekah wonten tradisinya dan sampeyan ngerti riyen sejarah Mekah. Tokoh-tokoh itu sadar kalau anaknya di rumah di lingkungan istana itu menjadi ndak ulet. Kebiasa urip mewah, urip panjang. Sehingga anak-anaknya itu dititipkan orang-orang pedalaman. Ya, dititipkan orang-orang apa? Dan termasuk Nabi dititipno Halimatus Sa'diyah. Terus teng kampung niku diasuh pernah bapak jenenge Kabsah. Lah mulane tiang-tiang kafir sing gedeng Nabi Muhammad ora ngistilano ora Muhammad bin Abdillah tapi Ibnu Abi Kabsah. Lah saiki mandi pemutar balian istilah itu mandi dimulai teng Walid nganti saniki. Jadi wow, sampai nak lagi seneng wong, anteng jare khusyuk. Nak jare sing ra seneng wong kok klunak-kluk. Sampai nak lagi seneng wong serius, jarene serius. Nak jare sing ra gedeng jenenge mencurang. Lungguh. Sampai nak delok presiden iso wae, nak sing seneng darani beliau itu serius sekali pikir rakyat. Nah, tidak seneng ya, wong kok mencurang ae. Itu memang kata-kata ngoten mulane Al Quran yuridu na'yusiu nurallahi bi ahwa. Wong sing aktif jare sing seneng, wong kok aktif. Jare sing ra seneng jare wong kok kita. Buya-buyi jare sing seneng ramah, jare sing gedeng wong kok buya-buyi kok wong edan.